Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM S1 S1 18002. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari data mining, yaitu visualisasi data. Pengertian dari visualisasi data. Visualisasi data adalah proses membuat representasi visual dari suatu data. Manfaat visualisasi data yang pertama yaitu dapatkan wawasan tentang ruang informasi dengan memetakan data ke primitif grafis. Yang kedua yaitu memberikan gambaran kualitatif kumpulan data besar. Yang ketiga yaitu mencari pola, tren, struktur, ketidakteraturan hubungan antar data. Yang keempat yaitu membantu menemukan wilayah yang menarik dan parameter yang sesuai untuk analisis kuantitatif lebih lanjut. Yang kelima yaitu memberikan bukti visual dari representasi komputer yang diturunkan. Kategori selanjutnya yaitu kategori visualisasi data. Yang pertama yaitu teknik visualisasi berorientasi piksel, yang kedua yaitu teknik visualisasi proyeksi geometris, yang ketiga yaitu teknik visualisasi berbasis ikon, yang keempat yaitu teknik visualisasi hierarki, yang kelima yaitu memvisualisasikan data dan relasi yang kompleks. Selanjutnya, contoh dari pengaplikasian data visualisasi pada absensi. Berikut ini contohnya. Baik, di sini tuh caranya itu kita membuka dengan Data Studio pada Google. Kemudian nanti tuh kita akan mengupload filenya. Nah, kita di sini klik upload file. Pertama-tama kita pilih negaranya. Setelah itu kita isi. Kemudian kita centang, lalu kita lanjut. Di sini kita jawab saja tidak. Lanjutkan. Nah, di sini baru kita mau upload, ambil filenya. Pertama itu harus diupload di Google Drive dulu dalam Google Sheet. Nah, kemudian kita ambil filenya. Setelah itu ditambahkan. Nah, dicentang. Nah, setelah itu sudah muncul file yang kita ambil tadi. Kurang lebih itu ada 2000 data pada absensi ini. Kita atur dulu supaya rapi. Nah, di sini kita tampilkan yang ada di file tadi itu nama NIM-nya. Tinggal kita pilih di situ tadi mau apa yang kita mau tampilkan. Terus kita atur tampilannya agar menarik dan mudah dimengerti. Pertemuan kita perjelas tabelnya. Iya. Nah, di sini kita buat fitur di atasnya supaya lebih menarik. Form responsi absensi mahasiswa. Lalu kita atur
Di sini memang lama kita aturnya supaya tuh hasil yang kita dapatkan itu lebih bagus. Kita taruhkan fitur-fitur agar tampak lebih menarik. Nah, kita simpan lagi fitur-fiturnya. Di sini kita tetap atur. Nah, di sini kita pilih untuk visualisasi datanya itu dalam bentuk diagram lingkaran. Lagi proses tampil diagram ya. Nah, di sini tuh sudah muncul. Di sini bisa kita pilih itu mau muncul sesuai NIM, apakah mata kuliah atau nama. Nah, di sini tuh saya memilih munculnya berdasarkan mata kuliah. Nah, seperti yang terlihat di situ ada gambar diagram dari visualisasinya. Nah, di situ ada dengan informasi-informasi bahwa warna ini tuh apa. Warna biru contohnya data mining, warna hijau Tosca itu kalkulus 1, warna merah itu apa, dan selanjutnya. Mungkin sampai di situ saya contohnya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM S1 18002. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Euclidean distance pada algoritma Kalmin-Kallenbach. Di sini saya tidak mengerti karena tadi saya sudah membuat video, tetapi qadarullah dia hilang. Jadi yang ada hanya filenya. Jadi nanti saya akan menjelaskan lewat file ini. Oke, langsung saja. Di bagian ini akan membahas tentang teori-teori dasar matematika dan statistika yang digunakan pada data mining, khususnya pada metode clustering. Metode clustering memiliki tujuan utama pengelompokan data berdasarkan satu nilai kemiripan, sering disebut juga similarity, yang dimiliki oleh data-data tersebut. Salah satu teknik untuk mengukur kemiripan suatu data dengan data lain adalah dengan mencari nilai Euclidean distance atau ED dari kedua data tersebut. Dalam ilmu matematika, Euclidean distance merupakan jarak garis lurus atau biasa antara dua titik dalam ruang Euclidean. Dengan jarak ini, ruang Euclidean menjadi ruang metrik, sehingga norma yang terkait dengan hal tersebut disebut norma Euclidean. Euclidean distance adalah dua titik P dan Q.
adalah panjang segmen garis yang menghubungkan P dan Q. Euclidean distance ini terdapat dua pada bisa data satu sumbu dan dua sumbu. Di sini jika kita memiliki himpunan data satu dimensi yang dinyatakan sebagai P dan Q, maka kita dapat menentukan nilai ED sebagai berikut dengan rumus berikut yang saya tampilkan. ED himpunan P dan Q sama dengan akar Q P kuadrat sama dengan QR. Nah, untuk lebih jelasnya kita berikan contoh himpunan datanya 2,3. Maka nilai ED-nya itu 1. ED sama dengan akar 3 kurang 2 sama dengan 3 kurang 2. Akar ini sama dengan 1. Jadi, untuk selanjutnya kita membahas tentang MEAN. Dalam bidang statistika, MEAN adalah sekumpulan sampel dari misalnya X1, X2, X3, dan seterusnya dinotasikan dengan X seperti gambar pada ini, merupakan hasil penjumlahan semua sampel data yang dibagi dengan jumlah sampel data tersebut. Ini jumlah data dibagi dengan jumlah sampel. Penjumlahan seluruh seperti rumus berikut ini. Kita misalkan di sini terdapat data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka MEAN dari data tersebut adalah X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan jumlahnya 21. Jumlah sampelnya itu ada 6, jadi 21 bagi 6 sama dengan 3,5. Cumming clustering merupakan salah satu algoritma dalam teknik data mining yang berfungsi mengelompokkan data, di mana kelas variabel dari data belum diketahui. Algoritma ini menerapkan metode non-hierarchical pada saat melakukan pengelompokan data. Artinya, tidak ada aturan bahwa atribut tertentu lebih tinggi derajat atau pengaruhnya dengan atribut lainnya. Algoritma ini menetapkan metode Euclidean dalam menemukan titik pusat daripada kelompok data yang dicari, yaitu mencari jarak minimum antara dua objek data yang akan dikelompokkan. Caranya itu memiliki tahapan-tahapannya. Yang pertama, langkah 1 yaitu asumsikan dua data dari himpunan data sebagai pusat kelompok atau MEAN kelompok data yang akan dibentuk. Langkah kedua, gunakan persamaan Euclidean 1 untuk mencari jarak dua buah data diasumsikan pada langkah 1. Ditabulasi data sesuai dengan nilai yang diperoleh. Tampilkan klaster data yang diperoleh. Langkah kelima, ulang hitung MEAN atau rata-rata menggunakan persamaan 3 untuk klaster yang baru diperoleh pada tahap 4. Jika nilai MEAN berbeda, lakukan tahap 2 dan 4 kembali. Jadi kita kembali mengerjakannya sampai kita menemukannya. Jika ditemukan klaster yang memiliki bentuk pola yang sama dengan iterasi sebelumnya, hentikan perhitungan. Tandanya itu sudah didapat kemiripannya. Jadi untuk contohnya kita langsung saja contoh penerapannya. Misalnya diberikan himpunan data berikut sebagai A sama himpunan data A, isinya itu 2, 4, 10, 12, 3, 20, 30, 11, 25. Kita terapkan Cumming clustering untuk memperoleh dua kelompok. Dengan yang tadi saya jelaskan, kita melakukan langkah 1 itu asumsikan dua data dari himpunan data sebagai dua pusat kelompok data yang akan dibentuk. Di sini saya memilih angka X1-nya itu buat 4 pada kelompok A1 dan yang X2-nya itu sama dengan 11 pada kelompok A2. Yang kedua itu kita gunakan persamaan ED untuk mencari jarak dua buah data
diasumsikan pada langkah 1 yang di sini data pertamanya itu 4 sama 11. X1-nya 4 sama dan 11. Di sini terdapat dua buah data 2 dan data 4. Di sini 2 dikurang 4 seperti tadi yang kita jelaskan di atas, yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 adalah jarak antara X1 sama dengan 4 dengan data 2. Nah, selanjutnya X2, 2. 11 kurang 2 sama dengan 9. Nah, 9 ini adalah jarak antara X2 dengan data 2. Yang ketiga, 4 dikurang 4 sama dengan 0. 0 adalah jarak antara X1 dengan data 4. Di sini X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah 11. Jadi, 11 dikurang 4 sama dengan 7. 7 merupakan jarak antara X2 11 dengan data 4. Langkah ketiga tadi kita labulasi data sesuai dengan nilai yang diperoleh. Jadi di langkah ketiga ini ada aturannya. Jika X1 lebih kecil dari X2, maka dia dilabeli A1. Jika X2 lebih kecil dari X1, maka dilabeli data 2. Nah, seperti ini. 2, X1-nya tadi itu 4. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. 4 dikurang 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. 10 dikurang 4 sama dengan 6. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 4 dikurang 3 sama dengan 1. 20 dikurang 4 sama dengan 16. 30 dikurang 4 sama dengan 26. 11 dikurang 4 sama dengan 7. 25 dikurang 4 sama dengan 21. Nah, jadi kita sudah mendapatkan ED-nya pada X1-nya. Sekarang yang keduanya. Tadi 11, jadi 11 dikurang 2. 11 dikurang 2 sama dengan 9. 11 dikurang 4 sama dengan 7. 11 dikurang 10 sama dengan 1. 11 dikurang 12 sama dengan 1. 11 dikurang 3 sama dengan 8. 20 dikurang 11 sama dengan 9. 30 dikurang 11 sama dengan 19. 11 dikurang 11 adalah 0. 25 dikurang 11 sama dengan 14. Jadi kita jika sudah begini, kita akan memakai yang tadi. Jika X1 lebih besar, maka dia A1. Jika X2 lebih besar, maka dia A2. Di sini, jika X1 lebih kecil daripada ini, maka dia A1. Apabila dia lebih kecil, maka dia A1. Apabila dia lebih besar, maka dia A2. Apabila dia lebih besar, maka A2. Apabila dia kecil, maka A1. Apabila dia besar, maka A2. Apabila dia lebih besar, maka A2. Apabila X1 lebih besar, maka A2. Apabila X1 lebih besar, maka dia A2. Jadi setelah kita mendapatkan, kita lanjut pada langkah keempat, yaitu tampilkan klaster data yang diperoleh. Jadi A1 itu datanya itu ada 2, 4, 3, ada 3. Dan A2 itu ada 10, 12, 20, 30, 11, 25. Nah, setelah itu kita menghitung meannya dari X1 sama X2. Kelompok A1 sama kelompok A2. Kelompok A1 nilai meannya yaitu 3. Kelompok A2
meannya adalah 18. Nah, setelah kita mendapatkannya, tetapi hasilnya beda dengan yang kita tentukan tadi, maka kita mengulang lagi langkah 1 dan 4. Yaitu pertama kita mengambil untuk X1 dan X2-nya dari hasil yang tadi. X1-nya 3 seperti yang di atas, X2-nya 18. Nah, terus langkah kedua itu kita menentukan nilai ED-nya. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1, 18 kurang 2 sama dengan 16, 4 kurang 3 sama dengan 1, 18 kurang 4 sama dengan 14. 1, 16, 1, 14 adalah jarak antara X1 dengan datanya. Nah, langkah ketiga kita mentabulasi data sesuai yang kita peroleh. Di sini, tadi kan X1-nya itu 3 dan X2-nya 18, jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. 4 kurang 3 sama dengan 1. 10 kurang 3 sama dengan 7. 12 kurang 3 sama dengan 9. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 20 dikurang 3 sama dengan 17. 30 dikurang 3 sama dengan 27. 18. 11 dikurang 3 sama dengan 8. 25 dikurang 3 sama dengan 22. Dan untuk X2-nya itu nilainya tadi 18, jadi 18 kurang 2, 16, 18 kurang 4, 14, 18 kurang 10, 8, 18 kurang 12, 6, 18 kurang 3, 15, 20 kurang 18, 2, 30 kurang 18, 12, 11 dikurang 18 kurang 11, 7, 18 dikurang 25 dikurang 18, 7. Nah, setelah itu kita akan mengelompokkannya. Apakah dia termasuk A1, A2. Seperti tadi, jika X1-nya kecil, lebih kecil daripada X2-nya, maka dia A1. Lebih kecil, maka dia A1. Lebih kecil, maka dia A1. Kalau dia lebih besar daripada X2, maka dia A2. Kalau dia lebih kecil, A1. Kalau dia lebih besar, A2. Kalau lebih besar A2, lebih besar A2, lebih besar A2. Nah, setelah itu kita tampilkan klaster data yang kita peroleh. A1-nya itu 2, 4, 10, 3. Dan sisanya itu adalah himpunan A2. Setelah itu kita menghitung mean pada setiap kelompok tadi, kelompok A1 dan kelompok A2. Seperti pada gambar ini, kelompok A1 2 tambah 4 tambah 10 tambah 3 dibagi 4 sama dengan 4,75. Dan untuk kelompok kedua, 12 tambah 20 tambah 30 tambah 11 tambah 25 dibagi 5 sama dengan 19,6. Nah, setelah itu ternyata nilai yang dihasilkan ini tidak sama dengan yang sebelumnya kita kerjakan. Jadi kita mengulangi langkah 1 sampai ke 4 mean yang baru dan memiliki nilai berbeda. Jadi kita mengulangi lagi langkah yang sebelumnya karena tidak sama. Di sini kita pakai yang ini lagi, nilai X1-nya itu 4,75 dan nilai X2-nya itu 19,6. Nah, di sini kita mencari lagi nilai ED-nya. Di sini, kenapa hasilnya 2,75? Karena 4,75 dikurang 2 sama dengan 2,75 adalah jarak antara X1 dengan data 2. 19, di sini nilai X2-nya itu 19,6, jadi 19,6 dikurang 2 sama dengan 17,6.
4,75 dikurang 4 sama dengan 0,75. 19,6 dikurang 4 sama dengan 15,6. Jadi bisa dilihat seperti data-data penjelasan-penjelasan sebelumnya. Terus di sini kita mengtabulasi datanya, tampilkan cluster data yang kita peroleh di sini. Jadi 4,75 dikurang 2 sama dengan 2,75. Yang selanjutnya 4,75 dikurang 4 sama dengan 0,75. Selanjutnya 10 dikurang 4,75 sama dengan 5,25. 12 dikurang 4,75 sama dengan 7,25. 4,75 dikurang 3 sama dengan 1,75. 20 dikurang 4,75 sama dengan 15,25. Nah, begitu selanjutnya. Setelah itu data X2-nya itu kan 19,6. Jadi 19,6 kurang 2 sama dengan 17,6. Terus di sini setelah itu kita mengelompokkannya. Jadi A1, apabila dia lebih kecil maka 1, lebih kecil A1, lebih kecil A1, lebih kecil A1, lebih kecil A1, lebih besar A2, lebih besar A2, lebih kecil A1, lebih besar A2. Setelah itu kita menghitung A1-nya sama dengan ini nilainya, dan kita menghitung mean setiap kelompok. Nah, di sini kita memperoleh X1-nya sama dengan 7, X2-nya sama dengan 25. Nah, karena hasilnya tidak sama dengan sebelumnya, maka kita mengulangi rangka 1 sampai rangka 4 yang mean yang karena tidak sama. Jadi si X1-nya kita mulai dengan yang tadi 7 dan X2-nya adalah sama dengan 25. Selanjutnya kita mencari ED-nya, yaitu X1-nya 7, X2-nya 25. Jadi 7 kurang 2 sama dengan 5, 25 kurang 2 sama dengan 23, 7 kurang 4 sama dengan 3, 25 dikurang 4 sama dengan 21. Setelah itu kita mentabulasinya lagi. Kita mentabulasinya lagi dengan X1-nya itu 7. Jadi 7 kurang 2 sama dengan 5, 7 kurang 3 sama 7 kurang 4 sama dengan 3, 10 kurang 7 sama dengan 3, 12 kurang 7 sama dengan 5, 7 kurang 3 sama dengan 4, 20 kurang 7 sama dengan 13, dan begitu selanjutnya. Setelah itu kita di sini kenapa 23? Karena 25 kurang 2 sama dengan 23, 25 kurang 4 sama dengan 21, 25 kurang 10 sama dengan 15, 25 dikurang 22, 25 kurang 12 sama dengan 13, 25 kurang 3 sama dengan 2, 25 dikurang 20 sama dengan 5, 30 kurang 25 sama dengan 5, 11, 25 dikurang 11 sama dengan 14, 25 kurang 25 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita menentukan apakah dia kelompok A1 dan kelompok A2. Jadi di sini kelompok A1 karena dia lebih kecil maka dia 1, lebih kecil maka dia A1, di sini lebih besar maka dia A2, di sini lebih kecil maka dia 1, di sini lebih besar maka dia A2. Nah, setelah itu kita tampilkan apa yang nilai yang kita dapat, yaitu ini 2 untuk A1, 2, 4, 10, 12, 3, dan 11. Dan untuk nilai A2-nya 20, 30, sama 25. Nah, setelah itu kita menghitung kelompok meannya.
2 tambah 4 tambah 3 tambah 10 tambah 12 tambah 11 bagi 6 sama dengan 7. Dan untuk kelompok A2-nya 20 tambah 30 tambah 25 bagi 3 sama dengan 25. Jadi hasil ini sama dengan yang sebelumnya. Jadi langkah ini kita berhenti sampai di sini karena kelompok data akhirnya adalah ini. Kita sudah temukan kemiripannya. Terima kasih atas telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.